Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau sumber pengharapan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Baik, kita sekarang berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami membutuhkan firman-Mu, Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti dengan baik setiap maksud dan isi daripada firman-Mu yang berkuasa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Sangat luar biasa sekali bahwa Allah sudah mengetahui, karena Dia sendiri menetapkan rancangan-rancangan untuk setiap kita. Dan rancangan-rancangan itu bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan atau rancangan yang mendatangkan malapetaka atau rancangan yang buruk, tapi justru rancangan damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi dalam kehidupan kita menjalani hari ke hari, walaupun kita di tengah situasi kondisi dunia sedang tidak menentu, lagi begitu banyak pelik dengan masalah, lagi begitu banyak berita-berita yang kurang bagus, tapi percayalah bahwa hidup kita masing-masing sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, itu telah memiliki rancangan daripada Tuhan. Dan rancangannya itu tidak seperti apa yang sedang terjadi di dunia. Rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan yang malapetaka, bukan rancangan kecelakaan, bahkan rancangan-rancangan yang membuat masa depan kita penuh harapan. Dunia memang tidak bisa kita tuntut untuk memberikan pengharapan kepada kita, karena dunia itu semu dan sifatnya labil. Tapi di dalam Tuhan, rancangan-rancangannya itu adalah rancangan masa depan kita yang penuh dengan pengharapan. Mungkin saat ini engkau sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami krisis di dalam perekonomian. Usahamu lagi terpaksa berhenti sebentar, dan engkau harus merumahkan beberapa orang karyawanmu, yang mungkin karyawan-karyawan itu adalah karyawan yang cukup baik dan kau sedang mempercayai mereka, dan mereka mungkin juga sudah bekerja kepada Anda sudah begitu lama. Atau mungkin sedang menghadapi situasi rumah tangga keluarga yang cukup pelik, atau kesehatan ilahi, atau hal-hal yang lain. Tapi tetap Allah mengatakan, aku sudah memberikan kepada kamu, atau aku sudah merancangkan kepada kamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jangan pernah engkau kehilangan semangat menjalani kehidupan ini karena engkau sudah kehilangan pengharapan. Dunia boleh bergoncang, tapi kita tidak akan pernah bisa tergoncangkan, karena kita berada dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Firman Tuhan itu bisa menjadi jaminan untuk kita. Dan sekali Tuhan berjanji, sekali Tuhan berfirman, firman-Nya tak pernah gagal. Janjinya tidak pernah batal. Dan apa yang sudah ditetapkan Allah itu adalah kekal. Sama dengan rancangan-rancangannya yang akan membawa damai sejahtera kepada kita, dan rancangan-rancangannya yang membuat kita punya
pengharapan atau penuh pengharapan pada waktu-waktu yang akan datang itu adalah kekal, tak akan pernah berubah, tak akan pernah dikurangi. Yang sering berubah dan sering berkurang itu adalah kita sendiri. Kita berubah menjadi bingung, kita berubah menjadi khawatir, kita berubah menjadi takut ketika kita melihat kondisi yang sedang terjadi. Kita berubah menjadi gamang, bimbang, ragu-ragu dan sebagainya. Tapi apakah rancangannya buat kita berubah atau dirubah oleh Tuhan? No. Tetap rancangannya yang indah, penuh pengharapan, membawa damai sejahtera akan dilaksanakan dalam hidup kita. Jadi intinya sebetulnya kita hadir di dunia ini adalah bukan sebuah kebetulan. Jadi walaupun saat ini kau sedang menghadapi kesulitan, engkau sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman, engkau sedang merasa galau, dan sepertinya kiri kanan tidak ada yang bisa memberikan pengharapan kepadamu, tapi Tuhan masih bisa memberikan pengharapan padamu. Tetap pengharapannya tak pernah berkurang dan tak pernah sirna. Atau hal lain yang kurang bagus, tetapi jangan sampai Anda kemudian mengeluh, aduh kalau saya tinggal di dunia, saya hadir di dunia, kenapa saya mesti harus ada di dunia sih? Kalau hidup di dunia ternyata sekarang sulit. Saya menghadapi kesulitan yang banyak, masalah yang banyak. Kenapa sih? Kenapa ya? Apakah kita harus menyalahkan orang tua? Tidak ada loh salah bunda mengandung. Semua orang tua akhirnya bisa memiliki anak itu juga karena rencana Tuhan. Setiap anak yang lahir bukan sebuah kebetulan, tapi semua dalam rancangannya yang indah untuk kita. Jadi sekarang dalam situasi apapun engkau ada di dunia bukan sebuah kebetulan, karena ketika di dunia akhirnya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mendengar berita sukacita tentang penebusannya, dan kita bisa percaya kepada Dia, sehingga kita sekarang menjadi milik Kristus. Kita menjadi manusia ciptaan baru. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Kita menjadi anak Allah. Kita sudah dibebaskan dari kutuk. Kita sudah diampuni dari dosa. Kita sudah diberi kemerdekaan. Kutuk sudah dibebaskan, dan kutuk itu dari hidup kita sudah diganti dengan berkat. Oleh apa? Oleh penebusan Yesus Kristus. Artinya dengan semua yang dilakukan oleh Allah melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus adalah bahwa kita dipanggil karena ada tujuan sorgawi. Nah, bukan sebuah kebetulan, bukan, ada tujuan sorgawi. Mengapa dikatakan tujuan sorgawi? Karena semuanya itu adalah rancangan Tuhan yang baik, yang tadi membawa damai sejahtera dan rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Itu adalah tujuan sorgawi. Jadi bersyukurlah untuk kehidupan kita. Walaupun kita sedang berjuang dengan satu masalah atau beberapa masalah, tetap bersyukur. Karena ucapan syukur kita itu akan menggerakkan seluruh kekuatan sorgawi, seluruh fasilitas sorga dan firman Tuhan untuk mendukung dan mensupport kita. Jadi bersyukurlah untuk hidup kita. Tuhan punya rencana yang membawa damai sejahtera buat kita, dan rancangan untuk masa depan kepada kita yang penuh pengharapan. Anda dan saya dipanggil untuk tujuan sorgawi. Ya, Yeremia 1 ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Dikatakan oleh Allah bahwa
sebelum dia membentuk kita dalam rahim ibu kita, dia telah mengenal kita. Wow. Dan sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, dia telah menguduskan kita. Dia telah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Inilah rancangan Tuhan untuk kita semuanya. Jadi jangan sampai sekarang kita berpikir bahwa tujuan hidup itu untuk apa ya saya ya. Wah, gak ngerti saya tuh nanti jadinya seperti apa. Wah, saya ini kok bingung. Melakukan ini salah, melakukan ini gak berhasil. Saya mesti gimana? Atau betul-betul pikiran ini menjadi kacau karena tidak mengerti mesti harus melakukan apa dan menjadi seperti apa. Padahal sebelum dia membentuk kita di rahim ibu kita, dia telah mengenal kita. Dan bahkan sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita, dia telah menguduskan kita. Dan dia telah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi bagi bangsa-bangsa bukan berarti kemudian Anda menjadi betul-betul seperti seorang nabi. Tapi nabi ini dengan pengertian lebih luas lagi. Ketika engkau kemudian di dunia sebagai anak Allah, sebagai orang kerajaan Allah, engkau selalu hidup seperti firman. Engkau banyak berbicara kepada orang lain tentang firman, tentang kebenaran dan sebagainya. Itu juga pengertian menjadi nabi dalam pengertian yang lebih luas. Karena nabi itu selalu berbicara dan berperilaku seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi secara lebih universal, kita ini juga nabinya Tuhan, bukan karena jawatan kita nabi, bukan karena kita memang nabi seperti Nabi Daud, Nabi Salomo, bukan itu. Tapi ketika kita melakukan dan berbicara seperti apa yang diperintahkan Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, maka kita juga adalah nabi. Ini secara lebih luas. Nah, sebenarnya kita ini sudah dikenal sebelum dibentuk oleh Tuhan dalam kandungan ibu kita. Kemudian kita sudah dikuduskan ketika sudah berada dalam kandungan. Dan yang ketiga, kita sudah dipilih. Nah, inilah rancangan Tuhan untuk kita semuanya yang di minggu yang lalu kita mendapat pengertian bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan yang membawa damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Karena rancangan-rancangan yang mulia, sehingga kita perlu dikenal, dikuduskan dan dipilih oleh Dia. Luar biasa. Jadi jangan sampai kau kehilangan pegangan hidup. Dalam kondisi situasi keadaan seperti apapun Anda dan saya, mari kita tetap percaya akan rancangan Tuhan yang pasti digenapi oleh Dia. Kita ada di dunia sebetulnya adalah karena Allah yang merencanakannya. Dan kita ada di dunia sebetulnya karena Allah tahu bahwa dunia membutuhkan kita. Itu sebabnya ketika kita sudah lahir baru, kita jadikan terang oleh Tuhan. Kita jadikan garam. Artinya apa? Hai nak, dunia ini membutuhkan terang dan garam. Garam itu berbicara tentang kasih. Nah, sekarang yang ada terang dan ada garamnya, atau yang menjadi terang dan menjadi garam itu adalah kamu yang sudah percaya kepadaku. Dunia berarti membutuhkan kalian. Jadi jangan merasa tertolak dari dunia atau merasa tidak berguna bagi dunia. Dunia
dunia sangat membutuhkan kita. Kita menerangi dunia, kita menggarami dunia dari pembusukan, kejahatan, dan sebagainya dengan kasih Kristus yang luar biasa. Jadi keberadaan kita di dunia ini tepat pada waktunya. Jangan sesali hidup Anda, jangan sesali kondisi Anda. Jangan juga mencurigai Tuhan tidak mengasihi Anda ketika Anda kondisinya kurang baik. Karena Tuhan mengetahui bahwa dunia membutuhkan kita. Luar biasa bukan? Dari 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Luar biasa sekali bahwa sejak kita lahir baru, kita ini dikatakan berasal dari Allah. Karena kita menjadi manusia ciptaan baru, lahir kembali, bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan, tapi karena keinginan Allah. Kita dilahirkan baru secara roh. Jadi membuat kita dikatakan berasal daripada Allah. Dan bahkan kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Mengapa? Sebab roh dalam kita sekarang roh yang lebih besar. Nah, nabi-nabi palsu itu siapa? Roh-roh yang di dunia ini. Baik roh-roh itu berupa okultisme maupun roh-roh duniawi yang lain. Kita telah mengalahkannya. Jadi di dalam diri kita ini ada satu roh yang luar biasa hebatnya, luar biasa kuasanya, luar biasa kekuatannya. Karena roh kita sekarang berasal daripada Allah. Sehingga dikatakan roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika kita terhimpit masalah, ketika kita tidak tahu mesti melakukan apa, ketika kemudian pengharapan kita seperti kabur, tapi minggu pertama kita belajar dari firman Tuhan bahwa segala sesuatu bukan sebuah kebetulan, termasuk kita ada di dunia. Karena Tuhan punya tujuan yang indah buat kita, punya tujuan sorgawi. Dan kemudian minggu kedua bahwa keberadaan kita di dunia ini tepat pada waktunya. Karena Allah tahu dunia membutuhkan kita. Dikatakan bahwa kita itu punya potensi yang luar biasa. Sampai dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kita dikatakan berasal dari Allah. Roh di dalam kita roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Bahkan kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Bukankah itu menyatakan bahwa dalam diri kita tuh ada potensi yang luar biasa dari Tuhan, sampai dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13 demikian bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi dalam firman Tuhan di Alkitab versi King James dikatakan segala perkara dapat kulakukan. Jadi sekali lagi, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan sampai kita bisa melakukan segala perkara di dalam Dia. Karena apa? Dia yang memampukan kita, Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi jangan kecil hati dulu menjalani kehidupan ini. Sungguh Tuhan memiliki panggilan surgawi dan tujuan surga buat kita. Sungguh Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang indah buat kita. Sungguh Tuhan yang akan membuat kita betul-betul punya potensi yang luar biasa dari Dia, sehingga kita bisa melakukan segala perkara di dalam Dia. Jadi kita tak perlu mudah putus asa, tak perlu kehilangan semangat. Bersemangat dan maju terus, naik terus. Jangan berhenti di tengah jalan, apalagi mundur.
apalagi kita membelokkan arah kehidupan kita. Biarlah tetap arah kehidupan kita berjalan dalam kebenarannya dan rancangan-rancangannya untuk kita masing-masing yang sungguh luar biasa. Dari Yesaya 49 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini menarik sekali karena dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku telah, berarti kita ini telah terlukis di telapak tangan Tuhan. Dan ini dibuktikan ketika kita sudah percaya kepada penebusan Yesus. Kita ini selalu bersama dengan Dia. Bahkan kita sudah menyatu dengan Dia. Kita sudah satu sepersekutuan dengan Dia. Betul-betul tak terpisahkan. Nah, ini yang membuat kita sebetulnya tidak sendiri. Dan jangan pernah menyesali kehidupan, menyesali apapun yang sedang terjadi. Karena sebetulnya ketika kita memang sudah terlukis di telapak tangan Tuhan, kita ini menjalani kehidupan sudah sesuai dengan skenarionya Allah. Sudah sesuai dengan skenarionya Allah. Saya katakan sekali lagi. Jadi Anda di dunia bukan ya sudahlah, apa boleh buat, sudah terlanjur ada, sudah terlanjur hadir di dunia, ya sudah hidup jalani saja. No, kehidupan Anda dan saya sudah sejalur, sudah sesuai, sudah dalam skenarionya Allah. Dan Allah itu selalu membuat skenarionya yang tak pernah salah. Minggu pertama awal sudah jelas bahwa rancangannya membawa damai sejahtera dan rancangan yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Jadi itu menunjukkan skenarionya nggak pernah salah. Mungkin ada satu kurun waktu engkau merasa ada di bawah, tapi percayalah, ketika engkau tetap percaya pada Tuhan, beriman, mengasihi Tuhan, engkau rendah hati, maka Allah akan meninggikan engkau kembali. Mungkin suatu saat dalam kurun waktu tertentu kau merasa tertekan. Tapi percayalah, karena kita sudah terukir di telapak tangannya, kita sudah berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan skenarionya. Skenarionya Tuhan sudah tertulis dalam firman-Nya, dan Roh Kudus akan merealisasikannya. Apa kata firman Tuhan? Aku akan melepaskan engkau. Yesus adalah pelepas. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi tidak selama-lamanya kita akan merasa tertekan. Mungkin kita merasa penuh dengan penderitaan karena masalah. Tapi skenarionya Allah adalah kamu lebih daripada pemenang. Dan ketika engkau mengalami begitu banyak masalah, itu juga bukan karena skenarionya Tuhan salah untuk Anda. Karena buktinya aku banyak masalah. Katanya rancangan yang penuh pengharapan, rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera. Kok aku banyak masalah? Berarti skenarionya Tuhan salah dong? Bukan. Engkau menghadapi begitu banyak masalah supaya kemenangan itu terjadi atas engkau. Kalau engkau tidak punya masalah, engkau tidak punya tantangan. Engkau tidak tertantang imannya, engkau tidak tertantang kesetiaannya, engkau tidak tertantang kekuatannya. Ini juga masuk ke skenario Tuhan supaya apa, nak? Kemenangan yang sudah aku sediakan buat kamu terjadi. Tapi kalau kamu tidak mempunyai masalah, berarti kamu tidak punya perjuangan. Bagaimana seorang yang tidak berjuang bisa dinyatakan
seorang pemenang. Tentu ada perjuangan. Perjuangan apa? Bukan oleh darah dan daging, bukan oleh kekuatan kita sendiri, tapi oleh kekuatan roh. Dan perjuangan itu adalah perjuangan iman. Nah, ketika kau berhasil dalam perjuangan iman, kemenangan aku berikan, kemenangan engkau peroleh. Karena itulah skenarioku. Jadi Tuhan dengan segala karya dan rencananya, perbuatannya tidak pernah ada yang salah. Dan dengan segala firman-Nya tidak pernah ada yang gagal. Puji Tuhan, kita bisa percaya kepada Dia, Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Sang Penebus umat manusia dan Juru Selamat manusia. Jadi saya ulangi untuk menggarisbawahi. Yang pertama adalah bahwa kita sebenarnya dipanggil untuk tujuan sorgawi. Jangan sesali hidup Anda. Yang kedua, bahwa kehidupan kita memang bukan sebuah kebetulan. Bahkan keberadaan kita itu adalah tepat pada waktunya, karena Tuhan mengetahui dunia membutuhkan kita. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam Yesus kita sudah diberi potensi yang luar biasa sampai segala perkara dapat kita lakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan di minggu keempat ini adalah bahwa kita sudah berjalan sesuai dengan skenario-nya Tuhan. Jangan pernah sesali hidup, jangan patah semangat, maju terus, pantang mundur. Bersama Dia kita lakukan perkara besar, dan bersama Dia kita menang. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08-222-703-0006. Sekali lagi di 08-222-703-0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. You are my shepherd, cover me with your hands, warm my heart with your love, make me laugh, precious you, so amazing. With your love, save my soul. I'm so amazed with your grace. Surround me. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. Never get lost. You are my shepherd, cover me with your hands,
let your love make me light. Precious truth, so amazed with your love, save my soul. I'm so amazed with your grace, surround me. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. I put my trust in you, Lord. I put my trust. Oh, I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. I put my trust in you, Lord. I put my trust in you. You are my shield. I'm never scared of anything. You are my lighthouse and light my way. Never get lost. I will never get lost. I will never get lost from the Lord. Yes, you are. Yes, you are. Hallelujah. And light my way, and light my way. You gotta and light my way. You gotta and light my way. You gotta and light my way. Yes, you are Jesus, and light my way. And love my way, 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 love my way, and love my way. Never get lost. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati.
Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.